Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar, Min syarri ma khalaq. dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, Wa min syarri ghasiqin idza waqab. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, Wa min syarri hasidin idza hasad. dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat karunia yang telah diberi. Mudah-mudahan kita hamba yang selalu bersyukur dan mensyukuri atas semua nikmat yang telah kita nikmati, besar kecil apapun itu. Salawat dan salam mudah-mudahan masih milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita jadikan panutan dalam kehidupan kita. Rekan-rekan semuanya, kembali kita akan mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran, dan kajian kita kali ini adalah melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq yang sudah kita bahas sebelumnya adalah kita meminta perlindungan dari segala keburukan yang dapat menimpa diri kita di waktu subuh, di waktu petang, baik itu dari jin atau bahkan manusia. Kemudian pada penutup ayat ini adalah wa min syarri hasidin idza hasada. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Yang terakhir ini adalah kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hasid, orang yang hasad. Hasid, orang yang hasad, diulang. Di sini ada dua kata yang maknanya satu. Kata yang pertama adalah hasid orangnya, adapun hasad adalah sifatnya. Min syarri hasidin idza hasad. Kata-kata hasad sendiri ini dalam kamus bahasa Arab dan sesuai dengan penjelasan mufassir adalah tamanna, orang yang menginginkan nikmat yang diberikan kepada orang lain. Jadi dia menginginkan nikmat yang diberikan bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain. Jadi dia, siapapun yang menginginkan nikmat itu untuk dia miliki, namanya hasad. Maka hasad ini pun ada dua, hasad yang baik dan hasad yang tidak baik. Hasad yang baik adalah mereka yang menginginkan sesuatu, digambarkan dalam hadis Nabi, la hasada, tidak boleh hasad kecuali tiga hal, yaitu siapa yang memiliki harta kemudian menginfakkannya, kita iri dengan orang tersebut. Kemudian siapa yang memiliki harta, ilmu, siapa yang memiliki ilmu kemudian mengamalkan ilmu yang dia miliki, kita hasad. Maka hasad-hasad tersebut boleh kita miliki dalam hati kita, bahkan harus dipupuk dalam-dalam. Adapun hasad yang tidak baik adalah yang kembali kepada diri kita, yang menginginkan bahkan sampai menghilangkan nyawa orang demi memiliki nikmat yang diberikan kepadanya. Maka ini hasad yang tidak baik. Maka ayat ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita diberi perlindungan dari Allah dari orang-orang hasad
yang dengki, yang kedengkian ini mampu mengarahkan dirinya untuk berbuat jahat terhadap orang lain. Maka sebetulnya hasad ini memiliki sebab, yang sebab ini akan kembali kepada kejiwaan masing-masing. Dan sebab yang mungkin hal pertama yang dapat kita ambil dari sifat hasad ini adalah karena sebab ma'rifatun nafsi. Orang tidak mengerti dirinya sendiri dan tidak mawas diri, tidak bercermin apa yang dia miliki, apa potensi yang dia punya, sehingga dia memiliki angan-angan yang lebih. Kalau toh orang bermalas-malasan, tidak mungkin dia akan menjadi orang kaya raya selama dia bermalas-malasan. Kalau dia orang bermalas-malasan, tidak mungkin kemudian dia menginginkan menjadi orang yang sukses. Maka bercermin, ma'rifatun nafsi, mengerti diri kita ini siapa, itu adalah hal yang paling penting. Dan ketika orang lalai, tidak mengerti dirinya siapa, apa yang dia miliki, potensi yang dia punya, ketika dia tidak mengerti itu semuanya, maka hasad akan timbul masuk. Saya rasanya ingin sekali memiliki nikmat yang dia punya, mobil, rumah, semuanya, tetapi dia hanya berdiam diri dan bermalas-malasan, maka hasad bisa masuk ke dalam jiwanya. Sebab hasad berikutnya adalah rasa syukur kepada Allah yang tidak dia punya. Selama manusia bersyukur atas apa yang dia miliki, mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepadanya, maka selama itu pula rasa hasad bisa dikikis habis. Tapi jika syukur itu tidak ada, maka dia selalu haus akan nikmat-nikmat yang lain yang belum dia punya. Sehingga ketika melihat kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang lain, dia pun hasad, ingin memiliki nikmat tersebut. Maka rasa ketidakpuasan ini adalah bentuk di mana manusia tidak mensyukuri apa yang diberikan Allah kepadanya. Maka kita dalam setiap doa kita hendaklah menyertakan minta diberi berkah atas semua yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi rezeki kita setiap bulan hanyalah nominalnya 1 juta sekian, tapi jika keberkahan itu menghampiri apa yang kita terima, maka itu sangat cukup dan itu dapat menjadikan kita orang yang bersyukur. Tetapi ketika keberkahan itu tidak ada, maka 1 juta, 5 juta, 10 juta tidak akan pernah memuaskan diri kita. Maka rasa syukur ini adalah kunci, dan ketika rasa syukur ini hilang, maka waktu itu juga hasad sangat mudah hinggap di dalam dada kita. Maka siapapun mereka yang hilang rasa syukurnya, maka akan mudah dihinggapi rasa hasad ini. Dan penyebab rasa hasad selanjutnya adalah tidak terima dengan apa yang telah ditakdirkan Allah kepadanya. Qadha. Salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah adalah menerima semua qadha dan qadar Allah. Semuanya harus kita terima, baik yang baik ataupun yang buruk, semua harus diterima. Maka rasa hasad ini adalah salah satu bentuk mengingkari keputusan yang diberikan Allah kepada kita. Setelah kita mawas diri, melihat potensi-potensi yang kita miliki, harusnya kita juga bisa menakar sejauh mana usaha kita. Karena usaha akan berbanding dengan natijah, dengan hasil. Setelah hasil itu baru kemudian kita bersyukur atas apa yang kita miliki. Setelah kita bersyukur, maka kita akan dihampiri dengan rasa istislam, berpasrah, berserah diri kepada takdir Allah. Begitu harusnya menjadi seorang muslim. Tapi ketika dia tidak mawas diri, tidak tahu, tidak pernah bercermin siapa dia dan apa usahanya, bagaimana, ketika itu juga efek setelahnya dia tidak akan bersyukur atas apa yang telah diberikan kepada Allah. Jika demikian tidak menjadi orang yang bersyukur,
dia akan selalu kurang dan selalu kurang, maka yang berikutnya adalah dia tidak terima dengan apa yang Allah takdirkan untuknya, untuk kehidupannya di dalam dunia ini. Dia tidak menerima qadha dan qadar Allah. Maka perhatikan, sedangkan menerima qadha dan qadar Allah itu adalah salah satu bentuk keimanan kita. Ketika keimanan ini rusak, maka akan mudah bagi setan masuk ke dalam jiwa kita. Dan ketika setan masuk melalui pintu kedengkian, maka segala kejahatan akan sangat mudah dilakukan. Orang yang dengki sangat mudah melakukan segala kejahatan yang jika dinalar dengan otak sehat, hati yang lurus, itu tidak akan mungkin dilakukan. Kejahatan apapun itu, baik itu penghilangan nyawa, itu adalah final daripada segalanya. Atau merebut, mengambil hak orang lain yang bukan miliknya dengan paksa, itu adalah dampak-dampak kesekian. Maka kedengkian ini adalah kunci di mana kejahatan masuk. Kedengkian ini tempatnya ada di hati kita. Kedengkian ini tidak jauh, semuanya ada di dalam tubuh yang sedang kita gunakan ini. Maka Allah mengajarkan kita untuk menjadi jiwa yang menjaga hati kita dan meminta pertolongan dan perlindungan dari orang yang hasad. Orang yang hasad, jika hasad itu merasuki dirinya, termasuk juga diri kita, meminta perlindungan untuk tidak menjadi orang yang hasad. Karena orang yang hasad, ketika hasad itu menghampiri, segala keburukan mampu dia lakukan. Dan apapun itu dia tidak akan mempertimbangkan. Yang terpenting baginya adalah mengambil nikmat itu dan mengenakan untuk dirinya, padahal nikmat itu sama sekali bukan miliknya. Maka terpujilah Allah yang mengajarkan kepada kita, wa min syarri hasidin idza hasad. Doa ini sejatinya harus kita ucapkan, kita baca setiap hari setidaknya sekali, karena Nabi Muhammad pun membaca ayat ini, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas sebelum tidurnya. Maka mudah-mudahan kita dapat meresapi dan menghayati pesan daripada ayat yang sangat singkat ini. Yang ayat penutup ini, ayat kelima ini adalah meminta kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan orang yang hasad. Maka secara tidak langsung kita juga meminta kepada Allah, jangan ya Allah, hindari kami untuk menjadi orang yang hasad, karena itu akan membahayakan keimanan kita. Karena orang hasad ini tidak meragukan atas qadha dan qadar Allah, maka keimanannya dipertanyakan. Maka kita berlindung, kita jangan sampai menjadi orang yang kehilangan keimanan kita. Di waktu yang sama pun kita meminta, ya Allah, jangan sampai orang yang hasad ini mengganggu dan membahayakan keamanan saya, keluarga saya, kita, keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan kita terlindung dari semua bahaya itu, dan mudah-mudahan kita adalah menjadi muslim yang kuat keimanannya sehingga terhindar dari bahaya terjerumus dalam lembah hasad. Kita coba sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.